Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan Ibu harap juga kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Matilda, mengajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, khususnya untuk kelas 8. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami akan memulai belajar hari ini. Tuhan tolong kami, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat, sehingga kami mampu untuk belajar dengan baik dan memahami, bahkan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita yaitu kita belajar dari bagian bab pertama, yaitu hidup beriman. Anak-anak yang dikasihi, saya harap kalian sudah siap Alkitab, dan yang menjadi bahan daripada Alkitab yaitu dari Yakobus 2 ayat 17 dan Ibrani 11 ayat 1. Silakan buka Alkitabnya dan silakan membaca firman Tuhannya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti iman. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian hidup beriman. Yang ketiga, menemukan ayat-ayat Alkitab tentang hidup beriman dan berpengharapan. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri hidup beriman dan berpengharapan. Dan yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi sikap hidup beriman dan berpengharapan. Baik anak-anak, karena hari ini kita belajar tentang hidup beriman, maka Ibu akan bertanya, apa itu iman? Ya, pasti ada yang menjawab, iman itu adalah tentang kepercayaan. Iman itu tentang kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Ya, baik, kita belajar memahami rencana Tuhan dalam hidup dimulai dengan iman. Iman adalah kasih yang tak pernah ragu. Iman adalah sebuah langkah pasti. Iman adalah sebuah komitmen. Iman adalah sebuah keteguhan. Iman adalah keikhlasan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kata iman kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama itu, beriman itu berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu harus nyata dalam perbuatan kita sehari-hari. Iman merupakan anugerah Allah yang dicurahkan bagi orang yang percaya dan berharap kepadanya serta melakukan kehendaknya. Dalam iman ada dua unsur, yaitu adanya percaya dan adanya pengharapan. Beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan perbuatan. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih menaruh Tuhan percaya mutlak, tidak tergoyahkan dan tidak tercampur dengan kepercayaan atau tradisi lain. Hidup kami setengah-setengah. Kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 3,
Roma 14 ayat 23b, Yohanes 3 ayat 18. Dan yang kedua, melakukan yang baik menjadi teladan dari segala perbuatan yang baik. Itu juga kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 3. Dan yang ketiga, mengendalikan diri dengan tenang. Nah, anak-anak, kita lihat ayat-ayat Alkitab tentang hidup beriman dan berpengharapan, yaitu yang pertama, Yakobus 2 ayat 17, yang berbunyi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ibrani 11 ayat 1, yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 6, yang berbunyi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Anak-anak, yang menjadi ciri-ciri hidup beriman dan berpengharapan, yaitu yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang dihadapi. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Yang ketiga, menerima keterbatasan sebagai manusia. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Dan yang kelima, tetap setia apapun keadaannya. Yang keenam, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang menjadi sikap hidup beriman dan berpengharapan, yaitu yang pertama, tetap membangun relasi dengan Allah melalui pujian, doa, dan membaca Alkitab. Yang kedua, sikap yang kedua, tetap setia dalam pengharapan dan pengiringan kepada Allah melalui ibadah. Yang ketiga, tetap menjaga kekudusan secara menyeluruh. Dan yang keempat, memiliki buah-buah roh dalam hidup. Anak-anak, silakan lihat lembar kerja peserta didik, lihat pertanyaan yang ada, silakan kerja di buku tugas, dan kumpul pada minggu depan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang kita miliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kita percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia menyelamatkan kita dari dosa. Karena kita telah diselamatkan, maka kita menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam hidup kita. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya. Untuk itu, kita terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Baik anak-anak, kita akan tutup pertemuan kita hari ini. Namun sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pertolongan, penyertaan Tuhan, mulai dari awal pembelajaran kami hingga berakhirnya dengan baik. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tetap teguh dalam iman kami, walaupun kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, kami tetap teguh di dalam iman kami hanya kepadamu. Mengampuni setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak, sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Shalom.